Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya walau an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang melihat channel kami, kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita sampai hari ini, kita sampai dengan detik ini, kita sampai dengan jam ini, dan kita sampai dengan menit ini, kita alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Dan mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak lupa shalawat serta salam marilah kita sama-sama curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada keluarganya, juga para sahabatnya, dan sampai ke kita selaku umatnya yang mengikuti jejak beliau, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat, di dalam kesempatan hari ini, ya tepatnya 1 Muharram 1444 Hijriah, di mana tahun ini adalah tahun yang sangat berbahagia, bertepatan dengan tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan dengan datangnya tahun ini, iman kita semakin hari semakin baik, iman kita semakin hari semakin tangguh, dan iman kita semakin hari semakin kokoh. Dan kita terus tidak bosan-bosan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan memberikan pahala kepada kita. Dan ini adalah ladang amaliah kita untuk nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat, kita mengingatkan saja, barangkali selama ini kita lupa, selama ini kita lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang akan memberikan syafaat nanti yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga syafaat itu akan diberikan kepada umat-umat yang mendawamkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasannya taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Jadi kita harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul. Durhaka kepada Allah sama dengan durhaka kepada Rasul. Durhaka kepada Rasul sama dengan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga tahu bahwa agama Islam itu tauhidnya juga harus tinggi.
bertauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebelum Nabi lahir, mungkin sebelum Nabi menyempurnakan akhlak di agama Islam ini, mungkin dosa-dosa kita itu tidak akan dihisab. Tapi setelah ada Rasul, setelah ada Nabi besar Muhammad SAW, itu dosa-dosa kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru ini, iman kita semakin hari semakin kuat, iman kita semakin hari semakin kokoh, dan mudah-mudahan iman kita juga semakin hari semakin tangguh. Karena hanya inilah yang akan membahagiakan kita di akhirat kelak. Apa yang akan terjadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa itu akan merasakan mati. Ya, termasuk antum yang melihat channel ini, ataupun saya sendiri juga sama. Ya, kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berpikir bahwa itu kita tidak akan mati. Semua makhluk hidup, semua makhluk yang bernyawa itu akan merasakan mati. Jadi ya, kematian itu adalah sesuatu hal yang misteri. Yang pertama itu misteri waktu, dan kedua misteri tempat, dan ketiga itu adalah misteri sebab. Waktunya, jam berapa kita akan meninggal, itu adalah misteri Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, misteri tempat di mana kita akan meninggal, kita itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, kapan kita akan meninggal. Yang paling penting ya, kita juga harus mempunyai prinsip di dalam diri kita, dan goreskan beribadahlah seakan kita itu akan hidup 1000 tahun, dan beribadahlah seakan-akan kita akan mati besok. Jadi kita berusaha mengejar kebutuhan duniawi untuk bekal akhirat, untuk bekal akhirat kita itu seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun. Tapi kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita akan mati besok. Itu goreskan di dalam diri kita masing-masing, di kolbu, di hati kita itu harus digoreskan. Itu untuk memotivasi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang-orang yang sholat yang melalaikan sholatnya. Jadi kita jangan termasuk golongan orang-orang yang lalai dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Pertama, satu itu adalah sholat tepat waktu. Dalam surat An-Nisa ayat 103 juga disebutkan bahwasannya ya, sesungguhnya sholat itu adalah hukumnya fardu, yang waktunya ditentukan oleh orang-orang yang beriman. Itu waktu sholatnya sudah ditentukan oleh orang yang beriman. Jadi kalau misalnya kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, itu larinya juga ke dosa. Jadi jangan sampai kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita taati Allah dan taati Rasul, dan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis, itu akan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi kita jelaskan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu pertama, sholat tepat waktu, dan keduanya itu berbakti kepada kedua orang tua. Ya, bagi antum yang masih mempunyai kedua orang tua, itu antum harus dimuliakan. Itu adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah, ridho orang tua. Ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memuliakan kedua orang tua kita. Subhanallah ya. Kita orang tua itu adalah pintu-pintu surga untuk kita. Jadi jangan sampai kita punya orang tua, yang masih punya orang tua itu disia-siakan oleh kita. Yang ketiga itu fisabilillah, jihad fisabilillah. Jihad
itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dalam hal ini mudah-mudahan dengan adanya dengan datangnya tahun baru Islam, mudah-mudahan iman kita semakin hari semakin kuat, iman kita semakin hari semakin kokoh, dan mudah-mudahan iman kita semakin hari semakin tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW. Dari kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal atau kata-kata yang tidak berkenan atau yang salah, kami mohon maaf karena kami juga manusia, ya. Dan kami juga bukan malaikat, tapi kami manusia. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.